Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hazan nabiyil karim ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa, Dumai Dokumentasi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih mampu untuk beribadah kepada Allah di tengah bulan suci Ramadan yang sedang dirundung virus corona ini. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak fenomenal saat ini kita selaku orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan diri dari orang-orang yang juga saudara kita satu agama. Kenapa kita suka merusak hubungan antara kita dengan orang lain, padahal kita sama-sama orang Islam? Dan inilah nanti yang akan kita bahas, saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan silaturahmi. Orang yang senantiasa menjaga silaturahminya antara dirinya dengan orang lain, ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang Islam itu bersaudara. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang disampaikan korek kita tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Allah sendiri yang mengatakan kita bersaudara. Tapi kenapa kita malah melupakan saudara kita? Kita menyakiti hati saudara kita. Kita melakukan hal buruk kepada saudara kita. Ini yang harus kita pikirkan, saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga silaturahmi antara kita dengan saudara-saudara kita. Karena dari kekuatan silaturahmi ini akan melahirkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Yang pertama, orang yang senantiasa menjaga silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bocoran kepada kita. Apa yang dikatakan Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tebarkanlah salam, berikanlah makan, bersilaturahmi, dan salatlah di waktu malam saat manusia tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Masuk ke dalam surga dengan selamat cuma gara-gara pertama memberikan makan, bersilaturahmi, lalu salat di tengah malam. Siapa di antara kita, di antara manusia yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak akan ada yang menjawab tidak ada. Pasti semuanya menjawab ingin masuk ke dalam surga. Bayangkan, kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perbuatan kita tidak sepantasnya membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, silaturahmi, jaga diri kita, perkuat hubungan antara kita dengan saudara-saudara kita. Dapat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala cuma gara-gara menyambung silaturahmi, memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua apa? Dari kekuatan silaturahmi ini, maka apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Rezeki kita dan umur kita akan dipanjangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa menjaga silaturahmi, memperbaiki silaturahminya, dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu yang mana saja. Bahkan
dia akan mendapatkan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi mengingatkan kepada kita, qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Apa yang dikatakan Rasul? Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis sahih. Menyambung tali silaturahmi, memperbaiki hubungan kita dengan karib kerabat kita, dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga dan lain sebagainya. Ini menjadi asbab rezeki kita dan usia kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kita, kenapa ketika ini rezeki kita dikurangkan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan kepada saudara kita. Kita putuskan hubungan tali silaturahmi antara kita dengan saudara kita. Atau mungkin kita melakukan sesuatu yang buruk kepada saudara kita, yang sehingga membuat hubungan antara kita dengan saudara kita menjadi renggang. Mungkin itu asbabnya kenapa rezeki kita itu dikurangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berpikir hal yang buruk kepada Allah. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perbuatan buruk yang kita lakukan, maka Allah akan uji kita dengan perbuatan buruk yang kita lakukan itu. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga silaturahminya, maka kekuatan silaturahmi ini akan melahirkan apa? Maka akan melahirkan dikabulkannya doa orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bocoran mengatakan apa? Doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala selama dia berdoa bukan untuk keburukan dan bukan untuk memutuskan silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa?" Rasul menjawab, "Saudaraku, seseorang yang berkata, 'Sungguh aku telah berdoa, namun tidak jua aku melihat doaku itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.' Lalu orang itu jenuh dan meninggalkan doanya." Hadis riwayat Muslim. Doa jangan tergesa-gesa, saudaraku. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa kita kalau kita doa tergesa-gesa? Tidak ada keseriusan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Engkau yang menjaga silaturahmimu, engkau yang menjaga hubungan persaudaraanmu dengan saudaramu, maka engkau termasuk orang yang doanya akan dikabulkan Allah selama engkau melakukan dengan seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mendapatkan doa kita dikabulkan, perbanyaklah minta doa kepada saudara-saudara kita. Karena kita tidak tahu dari lisan mana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa kita. Bisa saja Allah mengabulkan doa dari saudara kita yang miskin. Bisa saja Allah kabulkan doa kita itu dari lisan anak kecil, keponakan kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Lalu kekuatan silaturahmi yang keempat akan melahirkan apa? Akan melahirkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Siapa yang tidak ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hidupnya sangat indah. Bayangkan ketika seorang manusia mendapatkan cinta pasangannya, Masya Allah, berbunga hatinya. Bagaimana kalau kita mendapatkan cinta dari pemilik cinta itu sendiri, pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh indah, sungguh senangnya diri ini ketika mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ada seseorang yang pergi mengunjungi saudaranya di daerah lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat. Jadi pemuda ini, saudaranya ini pergi dari satu tempat ke tempat yang lain yang sangat jauh. Allah mengutus satu orang malaikat. Ketika di tengah perjalanan, pemuda tadi dijegat oleh malaikat tadi. Wahai manusia, wahai pemuda, mau kemana engkau? Apa yang dikatakan pemuda tadi?
Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di sana. Ditanya sama malaikat, apa keuntunganmu jika engkau mengunjungi saudaramu? Dia bilang tidak ada. Ini karena aku cinta kepadanya, karena dia beriman kepada Allah dan aku cinta kepadanya. Mendengar jawaban ini, malaikat bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala mendatangimu, menyampaikan Allah cinta kepadamu. Allah cinta kepada orang-orang yang mencintai saudaranya, mengunjungi saudaranya yang jauh, tidak mengharapkan apa-apa selain mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, selain mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Siapa yang menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah saudaranya. Cintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Insya Allah, Allah pun akan mencintai diri kita. Kalau Allah sudah mencintai diri kita, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jadikan pribadi kita pribadi yang selalu menjaga silaturahmi antara kita dengan saudara-saudara kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekalkan silaturahmi kita ini. Bayangkan ketika kita menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara kita, suatu saat ketika di yaumil akhir nanti, ketika mereka tidak menemukan kita di dalam surganya Allah, maka mereka bersaksi, wahai Allah, di mana saudaraku? Alangkah senangnya hati ini bersilaturahmi dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang alim. Ketika mereka masuk surga, mereka tidak menemukan kita. Mereka minta kepada Allah, di mana saudaraku? Aku ingin masuk surga bersamanya. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahmi, dan insya Allah kita termasuk orang-orang nanti yang akan diberikan cintanya Allah, dan kita diberikan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin, yang menyampaikan ini hanya seorang yang al-fakir ad-da'if indallah, miskin ilmunya dan sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri ini senantiasa melakukan keburukan-keburukan dan kesalahan. Itu senantiasa diri ini lakukan. Kalau diri ini menyampaikan suatu kebenaran, diri ini hanya pinjam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.